Ada nggak Kang Dewo ciri-ciri dari tempat tertentu yang ada penghuni gaibnya atau tidak? Jadi begini Kang Akmal, kalau tanda-tanda suatu tempat itu ada makhluk gaibnya begitu ya? Ya. Ya tentunya ada. Jadi begini Kang Akmal, biasanya suatu tempat ya yang di situ memang ada penghuninya, ya dalam hal ini makhluk gaib lah ya. Itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Apa ciri-cirinya? Ya salah satunya begini. Jangan lupa sahabatku semuanya dimanapun berada, dukung channel kami Cah Si Bango dengan cara subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cah Si Bango dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami Cah Si Bango tentunya. Kali ini seperti biasa kami akan melakukan bincang-bincang santai bersama Kang Dewo. Assalamualaikum Kang Dewo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Juga Akmal. bersama Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Gimana, sehat semua pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada malam hari ini kita mau bertanya-tanya sama Kang Dewo tentang bagaimana cara membedakan tempat tertentu ada penghuni gaibnya atau tidak, Dewo. Yang saya tanyakan seperti ini, Kang Dewo. Ada nggak, Kang Dewo, ciri-ciri dari tempat tertentu yang ada penghuni gaibnya atau tidak? Jadi begini Kang Akmal, kalau tanda-tanda suatu tempat itu ada makhluk gaibnya begitu ya? Ya. Ya tentunya ada. Jadi begini Kang Akmal, biasanya suatu tempat ya yang di situ memang ada penghuninya, ya dalam hal ini makhluk gaib lah ya. Itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Apa ciri-cirinya? Ya salah satunya begini. Ya, tempat itu ya, di saat kita berkunjung ke suatu tempat ya, dan tempat itu diyakini ada makhluk gaib ya, itu auranya lain, Bang Akmal. Jadi hawanya di situ identik cenderung ke hawa dingin begitu. Seperti itu kan? Kalau ciri-ciri fisik sih nggak ada kalau menurut saya. Ya karena apa? Tidak bisa dipastikan kalau tempat itu nampaknya serem, lalu bisa dipastikan di situ itu sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Tidak juga. Karena kadangkala makhluk gaib itu bisa bertempat di suatu tempat yang sunyi, yang seram, ataupun ya bertempat tinggal di suatu tempat yang nampaknya biasa-biasa saja, bahkan mungkin rame begitu. Jadi kalau ciri-ciri fisik sih tidak ada, tapi salah satunya ya ciri-ciri suatu tempat itu ada makhluk gaibnya dari hawa, Kang Akmal. Ya, hawanya dia itu identik ke hawa dingin, Kang Akmal. Nah ini ada lagi. Biasanya kita kalau melihat berjalan gitu ke suatu tempat itu yang kita lalui itu kita merasa merinding gitu, Kang Dewo. Kira-kira itu memang ada atau tidak penghuni gaibnya? Jadi begini, ya, di saat kita melewati suatu tempat dan tiba-tiba ya badan kita merasakan merinding, itu ya termasuk salah satu ciri-ciri kalau tempat tersebut memang ada makhluk gaibnya. Tapi tidak bisa dipastikan di saat kita melewati suatu tempat lalu tiba-tiba ya kita merasakan hawa merinding, ya itu disebabkan karena adanya makhluk gaib di situ. Tidak juga, karena begini ya, rasa takut yang udah ada di dalam benak pikiran kita sendiri kadangkala ya itu bisa membawa kita nanti ya mengalami hal-hal yang merinding seperti itu tadi ya, itu seperti itu. Tapi yang jelasnya sebetulnya begini ya, kalau untuk mengetahui suatu tempat itu ada makhluk gaibnya atau tidak, itu sebetulnya lebih tepatnya mungkin ya kita mengetahuinya ya mungkin dengan sisi lain gitu. Itu mungkin lebih cenderung akurat begitu. Misalnya gini Kang Dewo, kita kan yang awam ini kan
tentunya belum tahu sih mendeteksi bagaimana di tempat itu ada makhluk gaibnya atau tidak. Kita kan hanya sekedar lewat merinding, kita pikir juga ada makhluk gaibnya di situ, sehingga kita takut lewat situ. Ya memang hawa merinding yang kita alami di saat kita melewati suatu tempat itu ya termasuk salah satu ya ciri-ciri kalau tempat tersebut memang ada makhluk gaibnya. Tapi saya katakan sekali lagi, di saat kita melewati suatu tempat lalu kita merasakan hawa merinding, itu tidak bisa dipastikan kalau di suatu tempat itu ada makhluk gaibnya. Itu seperti itu Kang Akmal. Pendeteksiannya ini bagaimana untuk kami lah orang-orang awam begini? Ya begini, kalau untuk pendeteksian bagi manusia awam ya tentunya tidak akan bisa melakukan pendeteksian. Karena apa? Secara pengetahuan dan kemampuan kan belum menguasai, kan begitu. Jadi bisa dikatakan begini saja ya, khususnya kita manusia awam, di saat kita melewati suatu tempat dan kita bisa memastikan kalau diri kita itu dalam keadaan rileks tanpa adanya rasa ketakutan, tiba-tiba kita merasakan hawa merinding, ya kemungkinan besar kalau di tempat itu memang ada makhluk gaibnya. Itu seperti itu Kang Akmal. Oh, itu adalah salah satu contohnya ada makhluk gaibnya lah. Ya, itu yang jelas ya. Ya mungkin yang lebih jelasnya lagi ya, kita bisa mengatakan suatu tempat ya ada makhluk gaibnya ya mungkin ya dengan kesaksian. Di saat kita melewati tempat tersebut ya kita melihat adanya perwujudan sosok gaib ya. Itu mungkin jauh lebih tepatnya kalau suatu tempat itu memang bisa dikatakan ada penghuninya begitu. Tapi kalau memang kita tidak mengalami hal tersebut ya mungkin kita bisa apa ya, menandai tempat tersebut ada makhluk gaibnya ya dengan cara tadi itu. Kita melewati suatu tempat lalu tiba-tiba kita merasakan hawa merinding ya, dengan catatan di saat kita melewati tempat tersebut ya dalam keadaan santai ya, tanpa adanya rasa ketakutan sebelumnya. Itu seperti itu Kang Akmal. Jadi ternyata bibit dari ketakutan yang ada di dalam kita ini bisa juga membuat kita salah tebak itu. Bisa gitu. Karena apa ya, untuk mengetahui suatu lokasi itu ada penghuninya ataupun tidak, itu sebetulnya bukan dengan cara menebak-nebak Kang Akmal gitu. Karena apa? Begini ya, contoh ya, Kang Akmal itu ya di dalam rumah ya, gitu. Yang selama ini mungkin Kang Akmal itu ya merasa nyaman-nyaman aja lah ya. Tapi di suatu ketika ya pas kebetulan di saat itu ya Kang Akmal itu dihantui rasa ketakutan, ya bisa saja tiba-tiba rasa merinding itu muncul walaupun Kang Akmal itu ya berada di rumah yang sama begitu. Iya, benar-benar itu ya manusiawi lah, karena pernah juga kita alami seperti itu. Pak Edi, ada yang mau ditanya? Jadi gini Kang Dewo, apakah ada ciri-ciri yang lain? Contohnya tadi kan yang spesifik ya? Yang tempat yang dingin. Contohnya ini di sebaliknya, kira-kira di lokasi ini hawanya panas contohnya, itu kira-kira gimana? Dingin yang saya maksud begini loh Bang Edi, dinginnya hawa alam itu beda dengan dinginnya hawa yang ditimbulkan oleh makhluk lain begitu. Dia dinginnya itu lebih tajam begitu. Itu seperti itu. Kalau dari segi fisik sih seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu tidak ada gitu loh. Jadi yang saya tanya tadi, apakah ada ciri-ciri yang lain begitu? Yang pastinya kalau untuk membedakan suatu tempat itu ada makhluk gaibnya ataupun tidak, satu ya itu adanya penyaksian ya, dalam arti kita melihat ya di situ memang ada perwujudan ya. Yang kedua ya munculnya hawa merinding secara tiba-tiba. Itu yang jelasnya itu seperti itu Bang Edi. Jadi untuk yang dipertanyakan Pak Edi tadi, misalnya terkadang kan kita di suatu tempat misalnya di bangunan tua lah gitu. Cuaca ini redup. Iya, tetapi di dalam itu kita merasakan pengap, hawa panas itu bagaimana?
Ya kalau seperti itu ya adanya hawa maksudnya hawa yang pengap, agak-agak Iya. kewalahan untuk bernafas ya. Iya. Ya, mohon izin itu tadi lupa saya sampaikan, itu juga salah satu suatu pertanda ya kalau di tempat itu mungkin ada kehadiran makhluk gaib. Tapi dalam hal ini kehadiran makhluk gaib. Iya. Jadi adanya makhluk gaib di situ bukan bertempat di situ. Pas kebetulan pada waktu itu makhluk gaib itu datang ke tempat itu, seperti itu Bang Akmal. Jadi beda ya, tempat yang memang di situ menjadi tempat tinggal makhluk gaib sama tempat yang pada waktu itu ya ada kehadiran makhluk gaib Eksistensi ya ya, di situ. itu beda, itu seperti itu. Perbedaannya seperti itu ya. Dewa. Ada lagi yang mau ditanya Pak Edi? Nah, cukup. Ini ya namanya terkadang orang awam ini suka menebak-nebak gitu. Itu manusiawi, tapi yang jelasnya ya seperti yang saya uraikan tadi ya, mengenai tanda-tanda suatu lokasi itu ada penghuninya yang berasal dari makhluk gaib, itu seperti itu. Dan saya tegaskan di sini ya, tempat yang menjadi tempat tinggal makhluk gaib sama suatu tempat yang dijadikan sebagai singgahan makhluk gaib itu beda. Gitu ya. Kalau suatu tempat di situ ada kehadiran makhluk gaib, ya itu hawanya itu pengap gitu loh. Oh, yang tapi kalau yang pertama pengap ya. Tapi kalau tempat itu memang menjadi tempat tinggal makhluk gaib, dia lebih dominan, hawanya dingin. Itu seperti itu. Jadi kalau yang tiba-tiba kita di lokasi seperti ini, contohnya tiba-tiba ada bau-bau yang aneh-aneh lah contohnya. Nah, gimana? ya itu apakah salah satu contoh juga? Itu salah satu contoh apa? Contoh akan adanya kehadiran makhluk gaib. Bukan tempat itu menjadi tempat tinggal dari makhluk gaib tersebut. Itu seperti itu. Oh, jadi menimbulkan bau-bau seperti apa Kang Dewa biasanya? Ya biasa ya, ada yang bau wangian, ada juga yang mungkin maaf cakap dia itu baunya agak tajam ya, bau seperti ya bau bangke lah, seperti itu. Seperti itu Ya Kang Dewa. tergantung dari sosok makhluk gaib yang hadir itu Kang Akmal. Itu seperti itu. Jadi bukan lokasi, bukan tempat tinggalnya lah itu ya, cuma yang seperti itu. Bukan. Oke, jadi sahabat semua bisa dibedakan mana yang menjadi tempat tinggal makhluk gaib di suatu daerah atau yang sengaja makhluk gaib itu hadir ke suatu daerah tersebut. Pertama tadi, kalau yang tinggal di daerah tersebut yaitu hawanya tadi Kang Dewa? Hawanya dingin, dan dinginnya itu cenderung tajam ke dalam di badan kita, terasa lebih dalam gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian makhluk gaib yang tiba-tiba datang ke daerah tersebut bagaimana? Daerah tertentu gitu. Ya, kalau Tadi yang kedua. Kalau proses kehadiran itu ya seperti itu tadi, hawanya pengap ya, bahkan bisa muncul suatu bebauan, baik itu bau busuk ataupun bau wangian, itu seperti itu. Ya. Mungkin itu aja Kang Dewa ya mungkin. Ya saya rasa sudah cukup itu Kang Akmal. Oke, sahabat Cahsi Bango, mungkin itu saja podcast kita malam hari ini mengenai tempat-tempat yang dihuni oleh makhluk gaib. Seperti tadi yang ciri-cirinya sudah Kang Dewa jabarkan. Lebih kurang kami mohon izin Kang Dewa ya. Sama-sama. Mohon pamit ya. Kang Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.